Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita haturkan rasa tasyukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian selalu menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita ditambahkan oleh Allah nikmat-nikmat yang lainnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Salawat salam semoga tetap tercurah dan limpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bidalah satu-satunya nabi yang sangat kita harap-harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Semoga kita yang selalu mengikuti ajaran-ajaran beliau, yang mana ajaran beliau diteruskan kepada al-ulama warasatul anbiya. Semoga kita tercatat sebagai umatnya yang sehingga akan mendapat syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya kami berwasiat khususnya kepada pribadi kami sendiri dan bersama-sama para jamaah hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mari kita selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kualitas takwa yang kita miliki bersama-sama, kita akan dijadikan oleh Allah sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, orang yang bahagia. Bukan cuma bahagia di dunia, tetapi lebih-lebih kita akan dijadikan oleh Allah orang-orang yang termasuk bahagia di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ada satu riwayat bahwa pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedatangan malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hai Muhammad, demi zat yang telah mengutusmu sebagai nabi yang benar, sungguh Allah mempunyai satu hamba di antara hamba-hambanya, yang mana hamba itu beribadah kepada Allah selama 500 tahun. Selama 500 tahun. Dan beribadahnya dia bertempat di satu bukit, dan bukit itu di tengah lautan. Dan yang lebih mentakjubkan lagi, Allah memberikan dia sumber mata air yang mana besarnya sekisar yaitu jari telunjuk, air tawar di antara air lautan. Kemudian setiap harinya, dan Allah memberikan dia yaitu menumbuhkan satu pohon delima, dan mana pohon delima ini berbuah setiap hari satu buah, dan dibuat untuk makan dia selama hidupnya itu. Para jamaah sekalian rahimakumullah, setiap sore dia turun dari bukit itu dan kemudian mengambil air wudhu dari air tawar itu, mandi dan wudhu, kemudian memetik satu buah delima untuk dibuat makan. Kemudian dia sholat. Setiap hari begitu, setiap sholatnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya ketika dia waktu nazar, supaya
dicabut oleh Allah dalam kondisi bersujud. Bukan cuma itu, permintaan dia bukan cuma ketika dia itu nazar dalam kondisi bersujud, cuma juga dia kepingin jangan sampai jasadnya itu membusuk, dibusukkan oleh bumi ataupun disebabkan apapun. Lalu Allah menerima doa-doanya. Hamba yang beribadah selama 500 tahun itu diterima doanya. Kemudian ketika hari kiamat dia dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah berkata kepada malaikat, malaikatku, masukkan hambaku ke surgaku sebab rahmatku. Lalu apa ketika hamba ini mendengar perkataan Allah seperti itu? Tidak ya Allah, masukkan aku kepada surgamu karena amal ibadahku. Lalu Allah berfirman lagi kepada malaikat, malaikatku, masukkan dia hambaku ini ke surgaku disebabkan rahmatku. Menjawab yang kedua, tetap tidak ya Allah, masukkan aku ke surgamu sebab amal ibadahku yang selama 500 tahun. Lalu Allah merintahkan malaikat lagi yang ketiga kalinya, malaikatku, masukkan hambaku ini ke surgaku sebab kasih sayangku atau rahmatku. Juga menjawab ketiga kalinya seperti jawaban yang pertama yang kedua, tidak ya Rabb, aku masukkan aku ke surgamu dikarenakan amal ibadahku. Lalu kalau begitu Allah kemudian memerintahkan malaikatku, kalau begitu coba timbang nikmat-nikmatku yang aku telah berikan kepada dia dan dengan amal ibadahnya selama 500 tahun. Alhamdulillah, kemudian ditimbang amal ibadah ini atau nikmat ini. Nikmat yang pertama yang ditimbang yaitu nikmat penglihatan, nikmatul basar, nikmat bisa melihat. Ditimbanglah nikmat bisa melihat ini, ternyata hanya nikmat Allah yang berupa melihat itu sudah bisa meliputi atau mengalahkan ibadah dia selama 500 tahun. Belum lagi nikmat pendengaran, belum lagi nikmat bicara, dan nikmat jasad kita atau nikmat jasad dia selain mata. Hanya nikmat mata sudah bisa mengalahkan, sudah bisa mencukupi nikmat atau amal ibadah dia selama 500 tahun. Lalu Allah memerintahkan kepada malaikat, kalau begitu malaikat sudah masukkan dia ke neraka. Ketika malaikat ini mau menarik dia ke neraka, lalu dia memanggil-manggil, ya Rabb, ya Rabb, hai Tuhanku, masukkanlah aku ke surgamu sebab rahmatmu. Sebab rahmatmu, masukkan aku ke surgamu sebab rahmatmu. Baru dia itu sadar bahwa semua itu adalah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah bertanya, hambaku, siapa orang yang menciptakan kamu sebelum kamu itu belum jadi apa-apa? Anta ya Rabb, engkau ya Rabb. Kemudian Allah juga bertanya lagi kepada dia, hai hambaku, siapa yang berikan kekuatan kepada kamu sehingga kamu bisa kuat ibadah selama 500 tahun? Kemudian dia menjawab, engkau ya Rabb yang telah memberikan kekuatan kepada aku. Kalau begitu, kata Allah Subhanahu wa taala, hai malaikatku, sudah masukkan dia ke surgaku karena rahmatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu malaikat Jibril berkata, innamal asya bi rahmatillah ya Muhammad, Muhammad, sesungguhnya segala sesuatu itu karena rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Riwayat ini senada dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
la yudkhila ahadan amalul jannah. Qalu wala anta ya Rasulullah? Qala la wala ana illa ayataghammadani Allahu bi fadlin wa rahmatin. Rawahul Bukhari wa Muslim. Tidak bisa amal seseorang itu memasukkan dia ke surganya Allah. Statement Rasulullah SAW. Tidak bisa amal seorang hamba, seseorang itu bisa memasukkan dia ke surganya Allah. Kalau di mana secara terlek begini, tidak bisa seseorang masuk surga karena amal ibadahnya. Lalu para sahabat juga bertanya kepada Rasulullah, "Wala anta ya Rasulullah? Juga engkau ya Rasulullah masuk surga bukan karena amal ibadah panjenengan?" "Wala ana, juga aku tidak masuk surga itu karena amalku. Illa ayyataghammadani Allah bi fadlin wa rahmatin." Yaitu kecuali aku mendapat fadl, mendapatkan nugrahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas timbul pertanyaan terhadap kita bersama. Bagaimana dengan amal ibadah kita seperti sholat, kemudian puasa yang kemarin kita laksanakan, zakat, kemudian haji yang berkali-kali yang kita laksanakan, dan juga amal sedekah. Apakah semua itu sia-sia? Para jamaah sekalian rahimakumullah, jangan salah persepsi bahwa tidak ada amal perbuatan yang baik atau amal ibadah yang nilainya sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika amal ibadah itu, ketika perbuatan baik itu dilakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Cuma masalahnya amal ibadah itu merupakan, atau amal perbuatan yang baik itu merupakan satu alat, suatu proses untuk menjemput rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah yang kita lakukan itu satu proses, satu alat untuk menjemput turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah tidak diumbar secara gratis kepada umat manusia. Sebagaimana rahmat Allah bisa menyebabkan kita masuk surga, bahwa rahmat itu tidak diberikan secara gratis, tetapi harus diundang, harus diusahakan. Dengan cara apa? Dengan cara kita banyak beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja amalan ibadah yang mendapat mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala? Banyak para bapak sekalian. Perlu kami sampaikan pertama, dalam surat Al-Imran 132 Allah berfirman, wa atiullaha wa rasulah la'allakum turhamun. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kepada Rasul, la'allakum turhamun, agar supaya kalian mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Melihat ayat ini bahwa rahmat Allah itu bisa kita dapat dengan cara kita mentaati Allah dan Rasulnya. Juga senada dan lebih spesifik lagi dalam surat An-Nur Allah berfirman, aqimus shalah wa atuz zakata wa atiu rasulah la'allakum turhamun. Dirikanlah salat dan bayarkan zakat dan taatlah kepada Rasul supaya kalian mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dari dua ayat ini jelas bahwa rahmat Allah itu bisa kita capai dengan cara kita melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, rahmat Allah itu bisa kita capai, bisa kita dapat dengan kita mempunyai empati, mempunyai rasa kasih sayang kepada sesama makhluk, baik makhluk yang berakal ataupun makhluk yang tidak berakal, baik itu kepada sesama manusia ataupun kepada hewan. Namanya maksud yaitu makhluk yang ghairul natik, yaitu yang tidak bisa bicara, yaitu pada hewan seperti kucing, seperti burung-burung dan lain sebagainya. Dengan rasa empati itu Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita sekalian, yang sehingga akan menyebabkan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Banyak kisah tentang bagaimana sahabat Umar yang mengasihi manuk burung merpet gitu. Kemudian ketika burung merpet itu dibuat mainan oleh anak kecil, dibuat layangan, ditali,
diculur, kemudian ditarik, dijulur, kemudian ditarik, kemudian sahabat Umar kemudian mendekati anakku karena kasih sayangnya, kasihannya Umar kepada burung itu. Kemudian ditanya, beli berapa ini nak? Misalkan 5.000, kemudian dibebaskan, dibelikan 2 kali lipat oleh sahabat Umar, dibebaskan karena rasa empati kepada burung emprit itu. Banyak lagi, Imam Ghazali juga begitu, masuk surga mendapat rahmat Allah juga karena lalat yang pada suatu malam yaitu minum di tinta penanya. Para jamaah sekalian rahimahullah, innama yarhamullahu min ibadir rahman, rawahu Tabrani. Sesungguhnya Allah akan memberikan rahmatnya dari hamba-hambanya, yaitu kepada hamba-hamba yang selalu mempunyai rasa kasih sayang kepada semua makhluk-makhluknya. Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak mempunyai rasa kasih sayang kepada sesama makhluknya, maka tidak akan mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya termasuk amalan yang bisa mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqudu qaumun yadhkurunallaha illa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaikumus sakinah wa dzakarahumullahu fi man inda rawahu Muslim. Tidaklah sekelompok kaum itu duduk-duduk berkumpul tujuannya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkumpul tujuannya berzikir kepada Allah, termasuk kategori berzikir yaitu majlis taklim. Maka akan mendapat 4 anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kelompok itu dikelilingi oleh para malaikat. Yang kedua, akan diturunkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih sayang Allah dilimpahkan kepada orang yang suka berkumpul untuk melaksanakan berzikir, bermajlis taklim, majlis zikir. Kemudian yang ketiga, diturunkan sakinah, ketenangan. Dan yang keempat, orang yang berkumpul berzikir kepada Allah itu disebut oleh Allah termasuk golongan-golongan yang termasuk golongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih banyak para jamaah sekalian ketaatan-ketaatan, amalan-amalan yang menjadi penyebab datangnya rahmat Allah kepada kita semua. Sehingga ada pepatah mengatakan banyak jalan menuju surga. Jangan sampai keliru. Kita sebagai umat Islam jangan meniru non-muslim menuju banyak jalan menuju Roma kalau mereka, tapi kalau kita banyak jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian rahimakumullah, kesuksesan Ramadan sebenarnya terpancar bisa kita lihat yaitu di 11 bulan berikutnya, mulai dari Syawal ini sampai menjelang Ramadan lagi. Kesuksesan Ramadan, tanda-tanda bahwa ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu terpancar, terlihat ketika di 11 bulan ini. Sebagaimana Ibnu Rajab mengatakan, laisat id liman labisal jadid, innamal id liman ta'atuhu tazid. Bukanlah yang dinamakan Id yaitu bagi orang yang berpakaian baju baru, tapi sesungguhnya yaitu bagi orang-orang yang taatnya bertambah. Selaras dengan bulan Syawal ini, mari Syawal artinya peningkatan. Mari ibadah-ibadah kita selama kita berlatih di bulan Ramadan, mulai kita berjamaah sergap di bulan Ramadan, kemudian kita qiyamul lail di bulan Ramadan, kita tadarus Quran di bulan Ramadan, kemudian kita berlatih infak sedekah di bulan Ramadan. Seyogyanya ketika kita berlatih, tanda-tanda pelatihan itu sukses itu ditandai setelah Ramadan ada peningkatan. Minimal kebiasaan di bulan Ramadan itu akan diteruskan. Tidak seperti misalkan sebelum Ramadan kita tidak berjamaah, Ramadan berjamaah, kemudian setelah Syawal tidak berjamaah lagi. Itu tandanya bahwa Ramadan kita, ibadah Ramadan kita tidak diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka dari itu Syawal ini adalah bulan peningkatan. Artinya peningkatan, mari kita tingkatkan ibadah kita antara sebelum Ramadan dan setelah Ramadan. Ada perubahan dan peningkatan, terutama dalam ibadah-ibadah keseharian kita. Mari kita tingkatkan masjid kita ini yang biasanya mungkin softnya hanya 3, tanda-tanda bahwa Ramadan itu sukses. Masjid ini jamaahnya akan bertambah, bahkan ditambah kegiatannya. Kalau mungkin di bulan Ramadan ada majlis taklim setelah subuh, setelah Ramadan, kalau bisa tetap dipertahankan dan bahkan lebih ditingkatkan kembali. Harapan kita bersama, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita akan dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan yang akan datang. Allahumma amin ya rabbal alamin.